Selamat pagi, saatnya bersama Aletheia Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi, dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti. Bersama Aletheia, meraih prestasi gemilang. Shalom, selamat pagi. Saatnya bersama Aletheia Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang untuk menyampaikan pendapat dan kreativitas. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Pak Andri akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya dalam program kesayangan kita, kreasi dan ekspresi. Kali ini peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 dengan jargon pahlawan di hatiku. Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang lebih dikenal dengan singkatan Jas Merah. Karenanya, kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan jasa para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan penting untuk diperingati agar generasi muda dapat mengerti dan memahami sejarah para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Walaupun sulit untuk sepenuhnya dihafal, tapi paling tidak kita dapat mengambil pelajaran dari sikap dan komitmen para pahlawan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita akan dengarkan pemenang program membaca biografi pahlawan nasional yang akan disampaikan oleh siswa-siswi kelas 6B SD Kristen Aletheia Ampenan. Selamat mendengarkan. Shalom, nama saya Tirsa Angelina Santosa dari kelas 6B SD Kristen Aletheia Ampenan. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah biografi dari Robert Walter Manginsidi. Robert Walter Manginsidi adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, sekaligus pahlawan nasional Indonesia dari daerah Bantik, Minanga. Beliau lahir di Malalayang, Manado, Sulawesi Utara pada 14 Februari 1925 dan meninggal di Pacinang, Makassar, Sulawesi Selatan pada 5 September 1949 pada umur 24 tahun. Robert dilahirkan di Malalayang dan anak dari Petrus Manginsidi dan Lina Suwawa. Ia memulai pendidikannya pada 1931 di Sekolah Dasar Holland Elementary School atau HES yang diikuti Sekolah Menengah Meir Utgilbert Lager Orwich atau MULO di Frater Don Bosco di Manado. Manginsidi lalu dididik sebagai guru bahasa Jepang pada sebuah sekolah di Tomohon. Setelah studinya, ia pun mengajar bahasa Jepang di Luwutung, di Minahasa, dan di Luwuk, Sulawesi Tengah sebelum ia ke Makassar, Sulawesi Selatan. Manginsidi tumbuh dalam budaya Bantik yang begitu kental, dengan adat yang paling mendasar yaitu henging ridang, hinta runang, dan hinta kinang. Falsafah ini berarti berlaku kasih kepada sesama anggota keluarga, kepada sesama yang masih terikat dalam komunitas suku Bantik, dan bersifat dermawan kepada siapapun, terlepas dari suku maupun ikatan keluarga. Falsafah itu yang membakar semangat Manginsidi untuk menentang penjajahan. Dengan keberanian dan kepintaran yang dimiliki Manginsidi, beliau pun dipercaya untuk memimpin pertempuran melawan Belanda dan menjadi sosok yang disenggani. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan saat Manginsidi berada di Makassar. Namun Belanda berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas Indonesia setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka kembali melalui NICA, Netherlands Indies Civil Administration, atau Administrasi Sipil Hindia Belanda. Manginsidi
jadi terlibat dalam perjuangan melawan Nika di Makassar. Pada tanggal 17 Juli 1946, Mongin Sidi dengan Ranggong Daeng Romo dan lainnya membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS yang selanjutnya menyerang posisi Belanda. Pada tanggal 28 Februari 1947, Mongin Sidi ditangkap tentara Belanda, namun berhasil melarikan diri pada 27 Oktober 1947 bersama Abdullah Hadade, H.M. Yosef, dan Lewang Daeng Matari. Setelah hampir tertangkap 8 bulan di tahanan. 10 hari kemudian Mongin Sidi kembali tertangkap dan kali ini Belanda mengonfisnya dengan hukuman mati. Mongin Sidi dieksekusi oleh tim penembak pada 5 September 1949. Jasadnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Makassar pada 10 November 1950. Penghargaan Robert Walter Mongin Sidi dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada 6 November 1973. Ia juga mendapatkan penghargaan tertinggi negara Indonesia, Bintang Mahaputra atau Adi Pradana. Pada 10 November 1973, ayahnya Petrus yang berusia 80 tahun pada saat itu menerima penghargaannya tersebut. Bandara Walter Mongin Sidi di Kendari, Sulawesi Tenggara dinamakan sebagai penghargaan kepada Mongin Sidi, seperti kapal Angkatan Darat Indonesia KRI Mongin Sidi dan Yonif 720 Walter Mongin Sidi. Sekian dari saya membaca biografi ini. Terima kasih. Wah, keren-keren ya kreativitas anak-anak dalam membaca biografinya. Anak-anak SKA memang hebat-hebat. Tanpa terasa, waktu yang disediakan telah habis. Itu berarti kita sudah berada di penghujung program, maka usai sudah tugas saya menemani kalian semua dalam program kreasi dan ekspresi. Saya, Pak Andri, selaku pembawa acara, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Selamat pagi, salam, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bersama SKA meraih prestasi gemilang.